Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Aunur Azmi Apriansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis penggunaan vendor managed inventory terhadap minimasi bullwhip effect pada supply chain manufaktur produk infus, D5, NS, dan RL, studi kasus PT MJP Pharma Pasuruan. Pada beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, model persediaan yang digunakan, langkah penyelesaian masalah, dan analisis perbandingannya. Yang pertama itu kita ke latar belakang. Latar belakang permasalahan, masalah utama PT MJP Pharma itu permintaan dari konsumen akhir sebenarnya cenderung stabil, namun data pesanan yang diterima pabrik dari para distributornya sangat berfluktuasi atau naik turun secara drastis. Bisa dilihat dari tabel di samping, itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data permintaan real konsumen dengan data pemesanan yang dibuat oleh distributor pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinkronisasi atau koordinasi yang baik antara pabrik dan distributor. Kemudian dampaknya apa sih? Dampaknya itu ketidakakuratan ini menyebabkan pabrik sulit merencanakan produksi dan persediaan yang bisa berujung pada kelebihan stok yang menyebabkan biaya tinggi atau kekurangan stok yang dapat kehilangan penjualan. Fenomena ini juga bisa disebut sebagai bullwhip effect, di mana kurangnya koordinasi antar rantai pasokan dan fluktuasi pesanan yang meningkat. Kemudian, model persediaan yang digunakan. Penelitian ini mengusulkan model Vendor Managed Inventory atau VMI, yang di mana VMI adalah sebuah pendekatan di mana pabrik vendor yang bertanggung jawab untuk mengelola tingkat persediaan di gudang pelanggan atau distributor. Jadi bukan distributor yang memesan barang ke pabrik, tapi pabrik yang turun langsung, yang proaktif mengelola dan mengisi stok di gudang distributor. Hal ini membantu meningkatkan perkiraan produsen dan menyesuaikan produksi produsen dengan permintaan pelanggan dengan lebih baik. Karena lebih terpusat ke induk, jadi itu pabrik bisa menyesuaikan secara langsung gitu untuk membuat peramalan. Cara kerjanya itu sistem pemesanan SQ. Model ini menggunakan strategi pengelolaan persediaan SQ, di mana S itu adalah reorder point. Pabrik akan otomatis mengirimkan barang jika stok di gudang distributor sudah mencapai level minimum tertentu. Lalu Q, order quantity. Jumlah barang yang dikirim selalu dalam kuantitas yang tetap dan sudah dihitung agar paling efisien menggunakan rumus Economic Order Quantity atau EOQ. Lalu, berbagi informasi. Kunci utama VMI ini berhasil adalah keterbukaan informasi baik dari distributornya maupun dari supplier. Lalu dilakukan peramalan. Penelitian ini membandingkan 3 metode peramalan yang umum digunakan. Yang pertama, moving average, Holtzwinter, dan exponential smoothing. Kemudian langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah awal, melakukan peramalan, merancang kebijakan VMI, menghitung ulang bullwhip effect, dan yang terakhir analisis perbandingan. Yang pertama, identifikasi masalah. Tujuannya adalah membuktikan dan mendapatkan nilai kuantitatif dari bullwhip effect yang terjadi pada kondisi saat ini. Perlakuan awalnya dilakukan perhitungan nilai koefisien variansi dari data permintaan dan data pemesanan. Perbandingan antara variansi pesanan di hulu dengan variansi permintaan, inilah yang menghasilkan angka bullwhip effect. Data yang digunakan itu permintaan dan pemesanan tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya peramalan. Sebelumnya dalam konteks VMI, peramalan ini sangat penting untuk membantu pengandarian dan persediaan dan perencanaan produksi yang optimal. Tujuan dari adanya peramalan ini memilih metode peramalan terbaik untuk mengantisipasi kebutuhan distributor. Dilakukan tiga metode peramalan. Yang pertama moving average, Holtzwinter, dan exponential smoothing dengan menghitung error MSE, mean squared error, MAPE, mean absolute percentage error, dan MAD, mean absolute deviation.
Hasil pengujiannya, metode Holtzwinter terbukti memiliki error terkecil. Hasilnya adalah sebuah data ramalan permintaan yang akan menjadi dasar untuk semua perencanaan persediaan selanjutnya. Jadi, metode ini akan digunakan untuk diterapkan pada VMI ini. Lalu, merancang kebijakan VMI, yang pertama, menghitung jumlah pesanan optimal menggunakan rumus economic order quantity untuk menentukan key. Itu jumlah produk infus yang paling efisien untuk dikirim setiap kalinya. Rumus ini menyeimbangkan biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan. Yang kedua, menetapkan titik kontrol persediaan. Ada 3, ada safety stock, reorder point, dan maksimum inventory. Kemudian kita menghitung bullwhip effect. Dari tabel berikut, kita bisa simpulkan bahwa ketika nilai bullwhip effect itu diterapkan sebelum VMI itu di atas 1. Nilainya itu di atas 1, berarti efek cambuknya itu terlihat. Namun setelah diterapkannya metode VMI, itu tuh turun di bawah 1, berarti getarannya itu berhasil diredam. Kemudian analisis perbandingan. Secara kuantitatif, setelah simulasi penerapan VMI ini, bullwhip effect berhasil diminimalkan secara drastis dengan nilai koefisien variansi turun di bawah 1 dari tabel tadi. Di small level rantai pasok, hal ini secara jelas membuktikan efektivitas metode VMI dalam menstabilkan rantai pasok. Selanjutnya, secara kualitatif, aliran informasi menjadi lancar. Sebelum adanya VMI, informasi permintaan diolah dan diubah oleh distributor sehingga pabrik tidak tahu permintaan real konsumen. Dengan datangnya VMI, pabrik menerima data permintaan asli tanpa diubah sehingga perencanaan menjadi jauh lebih akurat. Yang kedua, pemesanan menjadi terkontrol. Sebelum VMI, pesanan distributor itu tidak terkontrol. Dengan VMI, pabrik mengirimkan barang berdasarkan perhitungan yang efisien dengan menggunakan EOQ sehingga proses produksi dan pengiriman menjadi lebih stabil. Lalu yang ketiga, pengelolaan persediaan terpusat. Sebelum adanya VMI, sistem pendataan dan pengolahan data yang sebelumnya itu tersebar dan berbeda-beda. Namun setelah datanya VMI, kini menjadi terpusat dan dikelola oleh pabrik. Ini menghilangkan distorsi informasi antar pihak. Kesimpulannya, secara operasional, VMI secara fundamental memperbaiki masalah order batching dan rational shortage gaming yang sebelumnya tidak terkontrol. Selain itu, VMI secara signifikan meningkatkan aliran informasi dan sistem pengendalian persediaan secara keseluruhan dalam rantai pasok PT MJP Pharma. Beralih dari sistem yang terfragmentasi menjadi lebih terintegrasi dan transparan. Berikut daftar pustaka yang saya kutip. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.